Indonesia is the most beautiful land. Kan belum. Nggih, nggih, dimulai nggih. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam Bu Leli. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Maaf Bu Pak, tadi gimana? mencari saya nggih. Ada apa? Oh iya maaf Bu ini ya. Saya ini pengen diobservasi Bu. Oh, observasi. Terkait apa ya Oke. Pak ya? Terkait tentang itu Bu, kemana loh? Coaching. Coaching. Oh, pembelajaran coaching nggih. Oke. Ya Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak gunakan dalam coaching tersebut Pak? Eh ya mau rubriknya Bu. Rubriknya insya Allah ini saya akan mengikuti alur Tirta ya Bu ya. Jadi nanti Ibu bisa cek sendiri akan kompetensi inti coachingnya juga kan ada tiga kompetensi Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Hmm, ada tiga nggih Pak nggih. Ya, Kira-kira kompetensi apa yang yang Bapak ingin tingkatkan di sini? kalau saya Bu ya, kalau dari ketiga ini kayaknya saya masih kesulitan, saya kesulitan di apa ya Bu ya, tentang eh, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu kehadiran penuh Bu. Terus Pak Idris, keahlian apa yang akan dicapai untuk kehadiran penuh itu tersebut? Indikatornya apa? Gitu. Mungkin nanti ya saya mencoba untuk bisa hadir untuk bagi coaching jadi badan pikiran hati saya itu melakukan kegiatan coaching. Oh, betul Pak, dengan cara seperti itu. Kira-kira kapan nih Pak acara coachingnya nanti? Ya setelah ini Bu, setelah ini saya akan eh, mencoba apa ya menjadi coach dari rekan saya yaitu Bu Puput. Oh, enggak, Pak, monggo silakan Pak. Nanti saya akan amati. Siap, siap Bu. Enggak Bu Puput? Halo Bu, halo Pak Idris. Apakah Ya, sedang sibuk hari ini? tidak Bu. Monggo, monggo. Iya, baik Pak Idris, saya ingin mencari waktu luangnya Pak Idris ini. Kebetulan saya ingin eh, curhat sesuatu. Saya ada permasalahan Pak yang sedang saya hadapi. Curhat. Kira-kira curhat apa Bu ya? Masih curhat tentang pembelajaran kok Pak. Ini tentang anak-anak saya yang ada di kelas 1A. Siap. Ada apa dengan kelas satu itu ya, Bu? Pasti seru sekali ini. Iya, iya. Terima kasih Pak. Oke. Gini Pak, Eh, ya gimana? ya Pak Idris dulu. Ya, tadi kira-kira ini Ibu kan pengen ngobrol-ngobrol tentang kelas satu ya. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan oleh Bu? Kira-kira kita itu ingin bahas apa? Iya, kali ini saya akan membicarakan tentang masalah saya yang sedang saya hadapi di kelas 1A, Pak ya. Eh, Ya, ya. Kemarin saya sudah menyeleksi, ibaratnya itu menyeleksi anak-anak kelas 1A yang Ya, lancar membaca. Saya ingin tahu kemampuan membacanya anak-anak itu seberapa sebelum saya mendampingi belajar mereka selama 1 tahun ke depan. Ternyata Pak, selama saya itu tadi saya seleksi, saya mendapati 10 anak Pak yang belum lancar membaca.
Dan juga Hmm. ada 2 anak yang sama sekali belum hafal huruf, Pak. Jadi Oh, ini sangat apa? Di luar dugaan saya. Saya kira anak kelas 1A itu sudah lancar semua membacanya. Ternyata setelah saya adakan seleksi ini tadi, saya mendapatkan 10 anak yang belum lancar dan 2 diantaranya tuh sama sekali belum hafal huruf, Pak. Begitu. oh, jadi proses itu pastinya mengganggu ibu. Jadi menurut ibu ya, kira-kira apa yang ibu Puput harapkan ya dari obrolan ini? Iya, saya berharap nanti saya dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Termasuk solusi untuk apa? Membantu anak-anak yang belum lancar membaca ini. Karena sungguh kalau kenyataannya atau nanti kurang lancar membaca ini jelas mengganggu proses belajar mengajar di kelas, Pak. Ya kan jadinya saya harus mendampingi satu anak satu persatu gitu untuk proses belajar mereka. Sedangkan saya kan juga menghadapi anak teman-temannya yang sudah selesai, yang lancar membaca, yang bisa itu kan pasti mereka akan mengganggu teman-teman yang lain. Nah, itu saya yang harus apa? Saya buat itu apa minta solusi lah gitu untuk permasalahan ini tadi, Pak. Siap, siap, siap. Oke, jadi kayak gitu ya. Masalahnya juga sedikit rumit ya, Bu ya. Iya. Jadi sekarang menurut Bu Puput ya, hal apa saja ini kira-kira yang membuat 10 siswa tersebut kurang lancar membaca? Kira-kira apa itu? Saya rasa kan murid saya yang kali ini, Pak, ya itu adalah anak hasil dari pembelajaran daring. Karena 2 tahun yang lalu kita berada di apa pandemi COVID di mana pembelajaran diadakan secara daring. Nah, dia kan anak TK, Pak. Waktu itu kan TK. Sedangkan kalau Ya. TK itu butuh sekali apa ya kehadiran seorang guru. Nah, di sana mereka belajarnya secara daring. Belum lagi kalau di rumah tidak ada yang mendampingi. Mungkin orang tuanya harus tetap bekerja. Sedangkan mereka harus belajar dari HP. Belajar di kelas pun mereka itu belum tentu paham, apalagi di HP. Yaitu jadinya saya rasa dia TK-nya dulu itu adalah yaitu hasil dari pembelajaran daring ini tadi, Pak. Jadi perhatian guru secara langsung dan juga kepada kompetensi membaca mereka itu kurang. Mau tidak mau ya, kalau sudah waktunya kelas 1 ya diluluskan begitu, Pak. Kalau itu pemikiran saya sih, Pak. Oke, oke. Jadi memang keadaan ya, berarti karena Iya, keadaan mereka menjadi seperti itu ya, terutama iya, 10 anak. Jadi iya, Pak, menurut Bu betul. Puput ya, kira-kira sekarang anak-anak yang belum lancar itu ya membaca, jika angka menunjukkan skala ya tidak ideal ya dari 10 itu eh, angka anak-anak di angka yang keberapa Bu sekarang itu? Kalau menurut saya, Pak ya, untuk anak yang belum lancar membaca ini posisinya di 5. Sedangkan anak Wow. yang belum hafal huruf sama sekali, saya posisikan di angka 4. Itu jauh di atas, di bawahnya rata-rata, Pak ya. Rata-rata kan keambil 5. Jadi, ya itu tadi posisi 10 anak ini tadi ada yang di 4, ada yang di 5, begitu, Pak. Oh, nggih. Berarti agak parah Bu ya. Enggak, Nggih. betul. Berarti kira-kira Ibu baik sekarang itu Bu Puput menginginkan anak-anak tersebut menjadi angka keberapa Ya, saya sekarang target mengharapkan Bu? anak-anak 10 ini tadi bisa hafal huruf, bisa membacanya ya lancar, ya kurang lebih di angka 7 saja lah, Pak. Saya buat basicnya aja. 7 itu untuk anak yang bisa membaca. Maksudnya lancar membaca tanpa mengeja, begitu, Pak. Untuk selanjutnya mungkin tahap setelah 7, 8, 9, 10 itu nanti proses kedepannya setelah mereka lancar membaca kan pasti ada peningkatan lagi kompetensinya gitu, Pak. Oke, oke, setuju, setuju. Jadi memang membaca itu untuk kelas 1 itu sangat penting, Bu ya. Jadi Ya. kalau mereka belum bisa membaca, pastinya kesulitan memahami materi. Saya pribadi juga mengalami seperti itu ketika ngajar bahasa Inggris di kelas 1. Kalau membaca aja sulit, apalagi bahasa Inggris, Bu ya. Jadi apa kira-kira, Bu ya, eh, kiat-kiat apa menurut Bu Puput, apa saja yang membuat anak-anak tersebut bisa meningkat kemampuan membacanya itu kira-kira apa itu? Kalau menurut saya sih Pak, karena mereka belum bisa membaca ya, tentunya mereka itu butuh
bimbingan khusus, Pak. Kalau di kelas tentu tidak mampu karena apa? Fokus mereka itu akan terpecah ya kan sama teman-teman yang Ya, lain. Sama teman-teman yang sudah bisa membaca, tentunya mereka kerjanya lebih cepat dan akan mengganggu teman yang belum-belum tadi. Nah, untuk hal itu saya itu kayak merencanakan sebuah aksi, saya itu akan membuat bimbingan kepada 10 anak itu tadi. Bimbingannya itu khusus di waktu di luar jam pelajaran atau sepulang sekolah itu mereka itu. Jadi saya bisa fokus sama anak yang belum lancar membaca ini. Nah, nanti selama ini, oke, saya itu apa selama ini dalam Bu Puput sudah memberikan bimbingan khusus tersebut? belum, Pak, belum. Belum. Ya, 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 terus. Lalu, apakah cara yang selama ini dilakukan Bu Puput di kelas terhadap anak tersebut apa itu? Eh, Selama yang ini. yang selama ini saya lakukan ya sesuai di proses belajar mereka di kelas, Pak. Jadi kalau waktu saya memberikan soal, ya tentu saya hampiri Ya. anak-anak yang belum selesai itu tadi, saya bimbing satu persatu begitu. Atau bisa saya tuliskan contoh tulisannya di papan tulis begitu. Tapi dengan cara tersebut saya rasa kurang efektif, Pak, ya, karena dapat membuang waktu juga. Terus saya juga kurang apa merangkul mereka satu persatu yang kurang itu tadi karena fokusnya Oh, ya, terpecah ya. sama teman-teman yang lain begitu. Berarti apakah itu sudah menunjukkan kemajuan juga, Bu? Saya rasa belum, Pak. Oh, belum. Jadi sekiranya apa, Bu, ini berarti yang Ibu dapat, Ibu Uput dapat lakukan untuk memberikan pelayanan kepada 10 anak tersebut. Itu. Ya, itu mungkin saya perlu memberikan bimbingan, Pak, ya, secara khusus kepada 10 anak tersebut. Mungkin saya lakukan di selesai mereka belajar jam pulang sekolah selama 1 jam gitu. Dan itu akan saya bimbing lebih individual sehingga mereka itu bisa lebih fokus begitu, Pak. Sip, betul sekali, Bu. Jadi saya sangat setuju dengan program Bu Puput itu ya. Dengan begitu kan anak-anak yang kurang ini dapat dibimbing lebih khusus. Lalu kira-kira Bu Puput melakukan bimbingan ya langsung ini langsung 10 anak ini dalam satu kali pertemuan. Saya rasa boten, Pak, ya. Mungkin nanti akan saya bagaimana ini? Enaknya saya jadikan kelompok-kelompok begitu ya. Saya bagi menjadi kelompok berapa kelompok begitu. Nanti setiap kelompok memiliki jadwal sendiri sehingga saya akan lebih fokus lagi, anak-anak itu juga lebih fokus lagi begitu, Pak. Lebih intens gitu loh, Pak. Oke, berarti sekarang ya. Tadi kan rencana. Kita bicara rencana. Kira-kira apa rencana Bu Puput untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Yang pertama, saya akan memberikan konfirmasi dulu, Pak, kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Pak Kimin Ya, selaku Kepala Sekolah kan harus tahu tentang semua program yang saya berikan betul, kepada betul. murid saya. Ini juga relevannya sama hubungan wali murid, Pak. Nah, setelah itu saya akan membuat kesepakatan dengan wali murid apakah bersedia jika anaknya dimasukkan dalam program bimbingan saya ini. Jika sudah bersedia, berarti kan mereka sudah tahu jadwal-jadwal bimbingan yang saya berikan pada anaknya. Jika mereka setuju, kan nanti hubungannya dengan jam pulang mereka. Nanti bimbingan saya akan eh, adakan pada hari Senin sampai hari Kamis dan mereka akan saya kelompokkan. Kelompok satu misal hari Senin selama 1 jam, kelompok dua hari Selasa. Dan nanti selain belajar membaca, di situ saya juga akan mengadakan kegiatan mungkin mencari huruf atau melengkapi huruf yang rumpang, terus dikte, ya itu. Jadi kegiatannya beragam, Pak. Saya buat anaknya itu supaya tidak tertekan dengan kegiatan ini. Kondisi mereka kan kurang dari temannya. Saya usahakan supaya mereka tidak merasa minder gitu, Pak. Oke, oke, oke. Itu yang sangat bagus ya, Bu ya. Jadi saya juga merasakan mungkin betapa menyenangkan nanti anak-anak dapat belajar membaca, juga mereka akan merasa tidak tertekan dengan kondisi mereka yang belum lancar membaca. Jadi ini mudah-mudahan memberikan hasil yang baik, Bu ya. Iya, iya, amin, Pak. Sekarang apa komitmen Bu Puput terhadap rencana ini?
Saya berkomitmen akan selalu membimbing anak-anak saya yang mungkin membutuhkan bimbingan secara khusus. Ya, Pak ya. Ya, Semua akan saya bimbing, tapi untuk anak yang butuh bimbingan khusus, saya akan gunakan cara saya sendiri, di mana mereka akan belajar itu harus menyenangkan ya Pak. Kita kan harus menuntun. Saya juga harus menciptakan suasana pembelajaran, cara-cara pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang asyik, sehingga anak-anak ini tidak bosan dan tidak tertekan untuk belajar di sekolah. Dengan begitu, mereka akan merasa aman dan nyaman saat belajar di kelas bersama saya, Pak. oke, bagus sekali, Bu. Jadi saya pribadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik sesuai harapan, Bu ya. Hmm. Amin, Pak. Amin. Ya, saya rasa cukup, Pak. Saya juga sudah menemukan solusi. Terima kasih, Pak Idris, sudah membantu saya dalam memecahkan masalah saya kali ini. Oke, oke, terima Semoga kasih kita sama. menjadi guru yang selalu melayani murid dengan baik, ya, Pak. Kita selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih, Pak Idris. Kebetulan ini anak-anak sudah waktunya masuk. Saya ke kelas dulu, Pak, Ya, ya. yuk sama-sama, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Sama. Gimana Pak Idris? Tadi kegiatan coachingnya? Ya, Bu Leli, alhamdulillah berjalan ya cukup lancar, Bu. Ya, lancar sesuai harapan. Ya, alhamdulillah. Terus bagaimana menurut Bapak? Apa indikator yang sudah saya disampaikan tadi sudah terlampaui atau belum ya? Ya, yang saya rasakan, Bu, ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya berusaha memperbaiki dengan cara memperhatikan coachingnya, buku-buku tadi sebagai coaching, kemudian saya hadir penuh dalam kegiatan coaching, akhirnya coachingnya juga senang, Bu. Oke. Jadi di sini saya menyampaikan evaluasi hasil catatan saya nggih. Di antaranya nggih kira-kira tadi Bapak melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum nggih? Saya kira sudah, Bu, alhamdulillah dari awal tujuan sampai tanggung jawab semua sudah saya terapkan, Bu. Nggih, nggih, alhamdulillah. Memang menurut saya tadi kegiatan coaching oleh Pak Idris sangat baik sekali nih. Pak Idris melakukan peran sebagai coach dengan sangat baik. Di catatan saya Pak Idris juga mengembangkan potensi yang Bapak inginkan, yaitu yang Bapak ingin hadir secara penuh, yaitu mendengarkan dengan aktif, dengan memperhatikan coach. Alhamdulillah baik Pak. Iya, Bu, alhamdulillah saya merasa lega ya, saya sudah kemarin tadi sudah saya sudah berusaha untuk uh, menjalankan itu dengan baik. Iya benar. Seperti yang sudah saya amati tadi, Pak Idris sudah sangat baik dalam memperhatikan coachingnya dan hadir penuh dengan kegiatan coaching. Kira-kira apalagi yang ingin Bapak kembangkan kalau ada kegiatan coaching lagi? Untuk mungkin Bu ini mungkin di pertemuan depan ini saya ingin memperdayakan coaching, Bu. Oh, ngeten nggih. Nggih, nggih, Pak. Sangat menarik sekali, Pak. Nanti kita akan sama-sama saling mengingatkan nggih, Pak, nggih. Ya, ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu ya. Ya, terima kasih atas masukannya. Jadi mudah-mudahan ke depannya ya kita sama-sama selalu menjadi guru yang selalu diidolakan oleh murid-murid, Bu ya. Nggih, Pak, sama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau gitu, Pak, Betul. kita selesai nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.